Bulan pembuka, tenaga medis berduka. Garda terdepan dihantui kematian. Sempat melandai, namun masyarakat kemudian abai. Bukannya mereda, virus justru semakin merajalela. Varian baru pun tiba, menyerbu hingga membuat Indonesia tak berdaya. Pemerintah pontang-panting, sementara anak-anak hanya bisa belajar secara daring. Ekonomi pun terpuruk, berbagai usaha ambruk. Elegi tahun kedua pandemi. Di tahun 2021, COVID-19 masih menjadi momok yang sangat menakutkan bagi warga Indonesia. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebarannya semakin meluas. Awal tahun, Indonesia bahkan sempat tercatat sebagai negara dengan angka kematian tenaga kesehatan tertinggi se-Asia Tenggara. Sempat dikira melandai, pandemi COVID-19 justru hampir mencapai puncaknya di akhir semester pertama tahun 2021. Membuka tahun baru 2021, Indonesia justru mencatat rekor yang memilukan. Angka kematian tenaga medis dan kesehatan disebut sebagai yang paling tinggi di Asia, bahkan berada pada posisi 5 besar di seluruh dunia. Padahal dalam penanganan COVID-19, keberadaan tenaga kesehatan sebagai garda terdepan memiliki peranan signifikan. Sejak awal masa pandemi hingga awal tahun 2021, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI mencatat ada 504 tenaga kesehatan yang meninggal akibat COVID-19. Dari jumlah tersebut, daftar tenaga kesehatan dan medis yang wafat diantaranya 237 dokter dan 15 dokter gigi, 171 perawat, 64 bidan, 7 apoteker, dan 10 tenaga lab medik. Kenaikan jumlah kematian tenaga medis dan tenaga kesehatan ini merupakan salah satu dampak dari akumulasi peningkatan aktivitas dan mobilitas masyarakat. Seperti berlibur, pilkada, dan aktivitas bersama teman serta keluarga yang tidak serupa. Angka kematian akibat COVID-19 pada bulan Februari 2021 terus mengalami peningkatan. Di ibu kota, Pemprov DKI Jakarta bahkan secara resmi menutup 3 lokasi tempat pemakaman umum yang dijadikan lokasi pemakaman khusus pasien COVID-19 karena telah dinyatakan penuh. Ketiga lokasi tersebut adalah TPU Tegal Alur, TPU Pondok Ranggon, dan TPU Srengseng Sawah. DKI Jakarta kehabisan lahan pemakaman untuk jenazah pasien COVID-19. Kalau kegiatan COVID di sini kayaknya udah penuh, udah hampir penuh semua ya. Entah di mana dipindahnya kita kurang tahu juga bahasanya. Cuma sementara ini kadang-kadang dioperalihkan ke Kristen juga udah penuh ya. Iya, udah ada penuh. Sementara itu ada 3 titik lokasi di TPU Tegal Alur yang dijadikan untuk pemakaman dan semuanya telah penuh dalam jangka waktu yang terhitung singkat. 2 Maret 2021, tepat 1 tahun setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus COVID-19 pertama di Indonesia, angka kasus positif mencapai 1,34 juta orang. Alih-alih membaik, kondisi pandemi di tanah air justru semakin parah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelontorkan anggaran penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional lebih dari 680 triliun rupiah. Kebijakan ini harus dibayar dengan lonjakan defisit anggaran negara dari 1,84% pada 2019 menjadi 6,09% pada 2020. Kondisi ini pun menyebabkan perekonomian Indonesia masuk zona resesi atau minus dalam 2 kuartal berturut-turut dan terancam mengalami resesi. Lalu sehari berselang, 3 Maret 2021, varian baru virus corona asal Inggris yang dikenal 70 kali lebih cepat menular akhirnya masuk ke Indonesia.
Temuan 2 kasus mutasi virus jenis baru bernama B117 UK ini dikonfirmasi oleh Wakil Menteri Kesehatan pada saat itu Dante Saxono. Saya mendapatkan informasi bahwa dalam tepat satu tahun hari ini kita menemukan mutasi B117 UK mutation di Indonesia. Ini fresh from the open, baru tadi malam ditemukan 2 kasus. Artinya apa? Artinya kita akan menghadapi pandemi ini dengan tingkat kesulitan yang semakin berat. Inovasi di bidang dari 462 yang sudah kita cek di seluruh Nusantara, dalam beberapa bulan ini kita sudah menemukan 2 kasus tadi malam. 11 dan 14 Maret terdapat momen berdekatan yang ternyata berpotensi menimbulkan kerumunan. Adalah hari libur peringatan Isra Miraj dan perayaan Nyepi yang kemudian membuat peningkatan mobilitas warga. Lantas tak butuh waktu lama dari momen tersebut, muncullah lonjakan kasus COVID-19. Sementara mutasi virus baru masuk tanah air, pemerintah terus gencar melakukan program vaksinasi. Namun memasuki bulan Ramadan, pemberian vaksinasi termasuk PCR test dan antigen sempat menjadi perbincangan karena khawatir dapat membatalkan puasa jika dilakukan siang hari. Menjawab keresahan warga, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun menetapkan hukum rapid test, PCR, dan suntik vaksinasi tidak akan membatalkan puasa, sehingga tetap dapat dilakukan pada siang hari. Salah satu ikhtiar deteksi COVID adalah dengan tes swab, baik antigen maupun PCR. Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa. Fatwa ini ditetapkan setelah dilaksanakan sidang pleno dengan pertimbangan keagamaan yang komprehensif. Tes swab baik melalui hidung maupun melalui mulut, baik antigen maupun PCR, tidak membatalkan puasa. Pemberian vaksin kemudian masih terus dilakukan di bulan Ramadan 1442 Hijriah yang mulai jatuh pada tanggal 13 April. Mei 2021 barangkali menjadi awal mula gelombang kedua pandemi COVID-19. Jelang Lebaran, pemerintah telah mewacanakan berbagai cara untuk menekan mobilitas warga yang hendak pulang ke kampung halaman, mulai dari penyekatan, pemeriksaan berlapis, hingga upaya memutarbalikkan kendaraan pemudik. Hari pertama penyekatan mudik, 6 Mei 2021, ribuan kendaraan yang datang dari arah Bandung dan Jakarta bahkan diputar balik oleh petugas gabungan di jalur Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Pemandangan seperti ini tidak hanya tampak di ruas jalur Provinsi Jawa Barat, namun juga di wilayah lain seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur yang menjadi daerah tujuan pemudik. Lalu pada momen Idul Fitri, 13 Mei 2021, tidak sedikit warga yang menjalankan ibadah sholat Id berjamaah tanpa memperdulikan protokol kesehatan. Di Bogor, Jawa Barat misalnya, ribuan umat muslim warga Ciampea sempat tertangkap kamera mengikuti sholat Id berjamaah tanpa memakai masker. Di momen ini, warga seakan-akan jengah dengan pandemi yang tak kunjung usai. Mereka kadung menyerah pada rasa rindu kampung halaman dan melakukan rutinitas normal lainnya tanpa perlu menjaga protokol kesehatan. Padahal, inilah yang kemudian menjadi pemicu lonjakan kasus COVID-19 gelombang 2. Dari kelalaian ini pula muncul klaster pemudik, klaster arus balik hingga klaster halal bihalal. Ya, hampir saja bangkit setelah kasus konfirmasi COVID-19 menunjukkan tren penurunan. Jawa Bali di bulan Juni justru menghadapi gelombang baru. Rekor demi rekor angka kasus COVID-19 mulai dicetak pada pertengahan tahun 2021. 20 Juni 2021, angka penambahan kasus konfirmasi COVID-19 Jakarta telah mencapai 5.582 orang. Mengejutkan, karena dari total 5.582 kasus baru corona ini, ratusan diantaranya ternyata menyasar usia anak. Padahal sebelumnya, anak-anak termasuk ke dalam kelompok yang jarang terpapar.
Dengan rekor ini, total kasus corona di Jakarta mencapai 474.029 kasus. Sementara pasien sembuh mencapai 2.457 orang, sehingga jumlah kumulatifnya sejak awal pandemi mencapai 435.904 orang hingga Juni 2021. Bulan Juni barangkali baru menjadi permulaan, babak baru pada pandemi yang sesungguhnya baru menerjang tanah air beberapa pekan setelahnya. Bulan Juni barangkali baru merupakan permulaan badai pandemi COVID-19. Di bulan-bulan berikutnya, Indonesia terus mencatatkan rekor-rekor baru angka kasus harian COVID-19. Nah, pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan mengajak Anda untuk melihat kilas balik COVID-19 di tanah air di semester kedua tahun 2021. Tetaplah bersama kami.